kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Kebetulan dari rumah. Iya. Iya. Macet nggak? Macet sih sekarang, apalagi panas juga kan, banyak juga orang-orang lagi di jalan gitu. Padahal lagi corona. Iya, padahal corona gitu. Oke, kita mulai saja ya. Udah tahu kenapa dipanggil saya kesini? Udah sih sedikit-sedikit yang ibu ceritain. Iya, jadi maksud ibu memanggil, sekarang panggilnya apa? Panggil Iksan aja nggak apa-apa. Ihsan aja nggak Iya. apa-apa. Oke, maksud ibu memanggil Ihsan adalah kita akan membahas tentang permasalahan yang ibu dengar, gitu ya. Bahwa Ihsan itu sekarang lagi bingung nih katanya setelah lulus itu mau kemana, gitu ya. Ibu buka aja kali ya. Iya. Ininya nggak apa-apa ya. Ya. Tapi kita jangan terlalu dekat. Ini aja. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Santi Handayani, ya, saya guru BK di SMA Negeri 9 Bandung, ya. Kemudian tujuan dari konseling ini adalah ingin membantu Ihsan, gitu ya. Ibu yang membantu Ihsan dalam menentukan mau kemana, karena kan kita tuh SMK ada 3 ya. Iya. Ada melanjutkan, terus berwirausaha sama bekerja. Kan Iya. SDM1. Oke, baiklah, sebelum kita mulai konseling individual ini, mari kita berdoa ya terlebih dahulu. Silahkan saya memimpin doanya biar bisa enggak. Sebelum kita mulai konseling kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Dan Aisyah, terima kasih ya Ihsan sudah memimpin doa kita, gitu ya. Sudah pernah konseling individual sebelumnya? Belum sih kalau individual kayak ini, paling masih kelas kayak gitu dulu. Kelas sekali Iya. ya, total. Nah, konseling individual ini adalah bantuan yang diberikan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, gitu ya. Karena ini kita satu orang berarti individual, Iya. kalau kali ini dibandingkan kelompok, gitu ya. Nah, kemudian dalam konseling individual ini ada asasnya, gitu ya, yang harus kita sepakati. Pertama adalah asas keterbukaan, gitu ya. Jadi ibu harap Ihsan bisa terbuka dengan ibu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau takut gimana, gitu ya. Nah, kemukakan saja, gitu ya. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini itu akan menjadi rahasia kita berdua, gitu ya. Ibu janji tidak akan menceritakan lagi ke pihak yang luar selain kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan, gitu ya. Jadi tidak boleh ada paksaan, ya. Kalau misalnya Ihsan merasa terpaksa, kita tidak melanjutkan. Apakah ikhlas ikuti di sini? Ya, oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah saya sudah cukup lah. Ya. Apakah ada pertanyaan? Udah sih cukup tenang asal itu. Cukup Ya. jelas. Oke, kemudian selanjutnya saya harap Ihsan bisa lebih optimis, semangat jadinya ya, gitu, dengan kegiatan dengan konseling yang akan kita laksanakan kali ini. Ya. Baik, sebelumnya nih saya dengar udah punya keponakan baru ya? Iya ibu, alhamdulillah. Gimana tuh? Lagi udah bisa apa? Sekarang baru bisa kayak nangkup apa sih namanya? Nengkurap. Ya nongkrong gitu. Nengkurap. Lagi nyobain jalan juga kayak pakai tangan kayak gitu sih. Lucu ya? Iya masih 6 bulan, baru mau 6 bulan. Oh, sekarang di rumah? Sekarang di Lembang kebetulan. Oh, di Lembang. Iya, di tempat kerja teteh juga di Lembang. Atau kerja? Iya. Kalau
kesininya setiap hari apakah Sabtu Minggu atau segimana aja? Biasanya kalau sekarang karena bayinya kan kalau lagi keadaan kayak gini takut ya corona gini, jadi lebih baik kayak mama sama bapak yang kesana setiap minggu sekali, kayak Sabtu Minggu kesana baru. Kakak bisa ikut sama Kadang-kadang ikut. Iya, gimana kegiatan, kalau sibuk enggak, kalau lagi free baru kesana. Saya lihat sih di status Iya. bapak gitu ya, lucu gitu, udah bisa apa sih kalau Iya, gitu. biasanya baru bilang abah dia suka bilang abah. Bisa abah. Iya. Karena jangan ketemu ya, Iya. udah bisa manggil abah ya. Oke, keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian saya dengar juga lagi ikut apa sih namanya, KKSI. Iya, ya? lomba gitu, lomba se-Indonesia tentang camp kreatif. Oke, bisa ceritakan Kak Ibu? Jadi lomba ini tuh tentang kewirausahaan, di mana kita membuat produk sebuah makanan yang dijual dari bahan dasar umbi-umbian. Nah, kalau 9 ini kita ngambilnya dari ubi. Nah, kita buat lalu kita jual ke siswa-siswa ataupun yang di Kota Bandung dulu sih. Ya, ikut berapa orang? Kita ada bertiga, kelas 12 semua. Pelaksanaannya dalam waktu dekat ini? Mulai dari tanggal 8 sampai 28 November itu untuk penjualannya. Menjual. Iya. Oh, jadi intinya bikin produk, kemudian dijual. Sebelumnya ikut LKS ya, ikut tim LKS? Iya, ikut jadi helper di service. Kalau nggak salah juara juga ya kita? Keempat alhamdulillah. Iya. Juga sebuah prestasi Iya. lah ya. Ngomong-ngomong ini Intan sibuk banget ya? Alhamdulillah sih. Belum lagi di organisasi, Iya. di OSIS, walaupun sekarang nggak begitu Nggak terlalu aktif sih. kegiatan Iya. ya, karena kita kan dari online gitu. Sudah punya rencana kira-kira mau kemana nih kalau lulus? Kalau itu baru dipikirnya mungkin beberapa universitas sih, kayak misalnya STP Bandung, terus kayak UPI juga, tapi ada beberapa yang masih nggak ngerti nih jalurnya kayak gimana, tanggal berapanya, kita harus ngapainnya, paling kayak gitu sih. Bingung. Bingungnya lebih ke jurusan mana? Iya, jurusan juga kita harus milihnya harus tepat kan ya Bu? Iya, betul. Kayak gitu. Saya dengar apa kamu niat bekerja juga atau berusaha? Ada ke arah sana nggak? Kalau kesana belum terlalu dipikirkan sih, soalnya aku lagi mikirin mau lanjut kemana dulu sih sekolahnya, kayak gitu sih paling. Jadi sudah punya gambaran nih jurusan apa yang mau dipikirkan? Kalau untuk UPI yang itu belum tahu sih Bu, karena kan kalau tentang tata boga paling manajemen tata boga sama catering gitu. Terus kalau STP kan adanya pastry sama tata boganya, tapi lebih karena saya PKL juga di Padma tentang pastry, jadi mau ngambilnya sih STP itu pastry. Pastry. Iya. Udah dipikirkan biayanya bagaimana? Nah kalau itu memang belum sampai situnya, masih tentang apa yang mau diambilnya dulu sih. Soalnya kan ketika kita mau kuliah juga kan banyak faktor ya, biaya kita ada, atau kalau misalnya kita mau mencari dana beasiswa misalnya, itu tidak bisa. Nah, dalam memilih jurusan, baik itu kuliah atau mau berusaha atau kerja, itu kan harus sesuai dengan minat dan bakat kita gitu. Ada kemauan, misalnya ada minat, tapi ternyata bakatnya enggak mendukung, itu juga bisa. Misalnya kayak saya ada niat untuk jualan, tapi ternyata tidak punya bakat untuk jualan, hesek gitu. Iya. Jadi mau jualan apapun gagal dan gagal gitu kan, berarti oh ternyata bakat saya tidak di jualan kan? Nah, kita bisa melihat bakat dan minat kita salah satunya ini ya dari menelusuri anggota keluarga kita gitu. Jadi anggota keluarga kita baik dari yang terdekat maupun yang terjauh. Yang terdekat ini bisa kakak, adik, atau ayah misalnya. Nah ya, sekarang kita akan mencoba menelusuri atau menggali ini bakat-bakat atau potensi-potensi yang memang sudah diturunkan ya secara genetik. Ya, namanya adalah genogram.
Kalau sudah siap, Boleh. Ibu sudah menyiapkan ya. Ini kita akan membuat bagian di sini genogram ya. Mari kita buat bersama-sama. Ya. Kemudian saya punya ini juga kertas yang dibuat. Ini ada kotak biru, dan merah. Betul. Ya, disebut pagan juga bisa. Orange juga ya, kayaknya orange. Lingkaran, ya. Ini melambangkan anggota kelompok laki-laki. Kalau ini untuk perempuan, ya. Nah, ini ditempatkan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu tinggal mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Kita buat. Anak keberapa? Anak kedua itu. Anak kedua, nah ini berarti di sini ya. Ini Ihsan. Kemudian ini kakak. Kakak menikah ya? Iya. Kalau salah berarti kakak geser. Ini di sini. Pokoknya yang laki-laki tetap ditempatkan sebelah kanan. Kalau sudah, nanti ke atas ada berapa ya? Ini di sini keluarga ayah. Iya. Dan ini ibu. Nah, ini sampai kakek. Ayah dan kakek sampai ibu. Makan. Boleh ditempelin dulu atau mau ditulis dulu nggak? Paling ditulis dua aja. Tulis dulu aja Pak. Sama tempat-tempat. Nanti saya bantu menempel. Ibu sudah lihat, kita sudah bikin genogram dengan anggota keluarga, gitu ya. Ini bisa jelasin anggota keluarga ini pekerjaannya apa sih? Atau apa aja yang dia Gitu. lakukan? Oh. Gitu bisa. Gitu. Sekarang kita dapet. Nah, itu PNS ya. Iya. Di dalam sini juga nggak apa-apa kalau misalnya masih muat. Kalau kakek? Teteh ada di sekolah juga sih di Lembang. Pekerjaannya TU gitu. Ya? Iya. Kalau kakak ada di bagian kayak peminjaman uang tuh apa sih? Penggadaian gitu sih ya. Kalau ini juga saya. Iya. Ini juga. Oke, tanda. Ini itu tanda. Ya, tadi. Nenek dari saya. Kalau nenek jadi ayah, dia suka bikin ini bu apa kayak buat nasi gitu, sama buat beras yang kayak gitu, yang dari bambu-bambu pengrajin. Pengrajin ya. Kalau abang petani. Ini RT. Kayak ini itu makan. Jadi sebetulnya kita kalau dipanjangin bisa lebih ya. Iya. Misalnya kayak bisa kan dua bisa Iya. satu kakak udah bisa. Kalau uang ada berapa tuh? Anaknya. Anaknya ada dua. Ada dua. Iya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki sama perempuan. Oh, laki-laki sama perempuan. Iya. Jadi kita campur di sini aja ya. Iya.
itu Ini juga ada 3 perempuan semua. perempuan semua. Jadi ini 3. Itu udah kerja. Kalau ini paling mungkin satu yang udah kerja. Kalau duanya masih satu seumuran sama saya. Kalau yang ini masih kecil. Kecil. Kalau ini yang perempuannya kayaknya pengrajin gitu Bu, ada di Bandung. Kalau yang ini masih seumuran laki-laki. Masih sama. Jadi kita tempel aja ya biar bisa Kak? Itu di atas. Ya, gitu. Kalau dilihat rata-rata memang sedikit-sedikit ya. Iya. Anaknya ya antara 2, 3 gitu. Ditulis namanya gitu. Ya, ditulis namanya. Nah, dari semua anggota keluarga itu yang tadi udah cerita pekerjaannya gitu ya, masing-masing. Kira-kira Ihsan itu galaunya di mana sih gitu kan ya? Untuk setelah lulus SMK nih bentar lagi ya? Iya benar Ibu, nggak bisa sampai 2 bulan 3 bulan lagi kalau udah Desember kan. Belum kita harus bikin SBM-nya atau apanya. Bisa ceritakan ke itu? Mungkin pusingnya tuh di situ ya Bu, memilih mau jadi melanjutin kuliah atau mau menjadi sebuah wirausaha atau wira swasta kayak gitu. Nah, mungkin untuk kuliah banyak ada hambatannya, mungkin dalam tesnya atau dalam biaya, mungkin kayak gitu Ibu paling. Terus kalau wirausaha hambatannya mungkin lebih ke banyak banget nih, dari corona kayak gini pasti banyak banget yang jadi wirausaha. Lebih ke saingan sih, pasti banyak banget saingannya. Kita mau jual ini pasti orang lain juga ada yang jual. Lebih harus kita mungkin inovasinya lebih banyak lagi sih. Dan itu butuh proses Iya. gitu ya untuk menghasilkan inovasi itu. Iya. Apalagi di Bandung ini yang Iya. kita saingannya banyak. Nah, Jadi masih galau gitu ya Iya. antara wira usaha atau sebuah jadi melanjutkan gitu. Sekarang udah ngobrol belum sama ayah sama ibu? kalau ayah sama ibu ininya sih lebih melanjutin kuliah, karena misalnya mereka melanjutinnya bisa supaya pasti nih ayah sama ibu ngedukungnya melanjutin sih. Alhamdulillah kalau udah dapet dukungannya. Oke, nah tadi kan hambatannya udah kira-kira ini kan ada 2 nih hambatan, faktor penghambat dan pendukung ya. Bisa tahu nggak faktor pendukung buat kita belum menjurus ya, pendukung buat saya kuliah apa, buat pendukung buat usaha apa? Boleh dari diri sendiri, boleh dari keluarga. Kalau mungkin kalau untuk lanjutin mungkin dukungan dari ayah sama ibu, mereka menyetujui kayak gitu ya, support. Tapi untuk wirausaha lebih dari apa ya, tatanan di keluarga banyaknya kan wirausaha, mungkin itu juga sebagai keluarga juga wirausaha, kenapa aku nggak ikutin kayak mereka kayak gitu, mungkin itu sebagai pendukung mungkin. Jadi sebetulnya keluarga mendukung ya, Iya. lebih ke melanjutkan. Karena kan kalau misalnya ayah juga semangat ya melanjutkan studinya Iya. ya, ketika udah jadi PNS juga. Iya, gitu. masih lanjutin. Oke. Teteh juga kuliah gitu ya, seperti Ihsan juga gitu. Cuma memang kita di SMK ini kelebihannya ya punya skill, Iya. punya keterampilan gitu ya. Tadi ibu dengar Ihsan lebih ke pastry, lebih ke bikin kue. Iya. Oke, bisa cerita nggak kenapa lebih menyukai pastry?
karena tata boga itu kan bisa masak. Iya, masak. Kalau ibu kan lebih pemasak ya. Iya, kalau ibu lebih ke makanan berat. Iya. Mungkin awalnya emang sekolah dulu kan ini cuma pastry sama tata boga itu dipisah Bu. Terus emang dulunya cuma mau ambil pastry doang. Semenjak dari itu digabung, udah masuk aja. Nah, ternyata PKL tuh bisa milih pastry atau mau kitchennya, tapi milihnya pastry. Terus kenapa suka pastry juga karena ibu suka masak kayak kue kayak gitu dari kecil, jadi suka bantuin dan jadi malah jadi suka gitu untuk ngelakuin bikin yang manis-manis kayak gitu. Pernah mencoba untuk berinovasi menjual sesuatu? Kalau ngejual sesuatu paling SD sih, lebih ngejual dulu. SD? Jual es biasanya. Iya. Dan itu dijualnya ke teman-teman? Iya, teman-teman. Es yang diikat panjang itu loh, Bu. Yang warna-warni? Iya. Kalau sekarang kan biasanya pakai es yogurt kayak gitu. Nah, dulu kan susu dijadiin es atau apa. Oh iya, enak gitu ya? Iya, enak. jajanan dulu. Iya. Nah sekarang kan kita lebih jauh lagi ya. Di antara keluarga ini yang paling bisa Yang dekat gitu. yang paling dekat ya? Ibu. Kenapa? Karena emang dari dulu mau SD, TK itu diantaranya sama ibu, jadi cerita-cerita juga sama ibu. Kalau ayah kan pulang juga malam atau jam berapa gitu, nggak terlalu sering ketemu, jadi sama ibu. Iya. Setelah kerja. Iya. Ibu lebih leluasa. Maaf ya, ada nggak anggota keluarga yang tidak disukai? Yang tidak disukai, paling mungkin kakak ya, karena emang punya kakak perempuan tuh suka berantem mungkin ya, dalam adik kakak pasti kayak gitu mungkin. Iya, betul. Tapi setelah berpisah rumah, jadi kayak ada yang terasa dikangeninnya mungkin. Emang sih sama saudara suka gitu ya, Iya. kalau deket bawaannya pengen berantem. Iya, kalau Tapi deket pasti berantem. kalau jauh rasa kangen Iya. gitu ya. Oke, kalau selama ini kira-kira antara 1 atau 2 tahun nih, kira tentang apakah ada kejadian penting nggak di dalam keluarga? Yang dulu, Ya, boleh yang dulu. maksudnya kejadiannya kayak gitu. Misalnya ada yang Bikin bahagia gitu. atau sedih, kejadian sedih yang Mungkin punya keponakan sih, itu bahagia banget. Kita udah kayak ada anak kecil baru di keluarga, jadi ada yang bisa diajak main masih kecil kayak gitu. Punya keponakan sih. Iya. Ya. Selain itu nggak ada yang diingat. Mungkin kalau kejadian sekolah misalnya dulu, Boleh. mungkin pas masuk SMP itu jadi lebih rankingnya lebih naik gitu. Oh. Iya. Jadi Kalau dulu kan masih di bawah-bawah, tapi kalau pas masuk sini jadi karena guru-gurunya juga ngajarinnya asik, bisa dimengerti juga. Jadi alhamdulillah kayaknya rapot jadi naik kayak gitu sih. ranking ke berapa? Masuk ranking nggak? Alhamdulillah masuk Ranking berapa? 1. Ranking 1. Hebat ya. Hebat. Oke. Ibu dapat informasi juga Insan itu aktif di OSIS. Iya, organisasi. Kalau itu ini sendiri, merasa dia atau memang di keluarga juga sebetulnya adalah aktif di organisasi. Mungkin kakak itu aktifnya dalam organisasi, tapi termasuknya organisasi kesenian gitu. Jadi kakak banyak banget tuh foto-foto tentang organisasinya, jadi suka ngikutin juga. Jadi akhirnya mau coba-coba nih di sekolah masuk OSIS. Di SMP juga dulu mau masuk OSIS, cuman ternyata harus dipilih sama gurunya, nggak kepilih. Akhirnya di sini kesampaian. Alhamdulillah ya. Kalau di sini kepilihnya gimana nih? Kalau di sini kita daftar aja, terus cukup dengan
seleksi alam sih kayaknya. Siapa yang kuat dia yang bertahan. Berarti San termasuk yang kuat tuh ya, Alhamdulillah. yang bertahan sampai sekarang. Oke, kita kembali lagi ke setelah lulus gitu ya. Nah, apakah ada yang sudah dipersiapkan gitu untuk lulus? Dipersiapkan itu misalnya Isa lebih cenderung ke melanjutkan kan tadi ya. Nah, kira-kira yang dipersiapkan udah sejauh mana? Belum terlalu jauh sih Bu, paling kayak masih cari nama-nama tempat kuliah, jurusannya, terus pengertian SBM, SNM, sama jalur mandiri itu kayak gimana, paling kayak gitu sih. Jadi belajar dengan teman ya. Iya, Udah berapa lama tuh belajarnya? baru 1 bulan sih paling. Iya. Oke, kalau belajar dengan teman itu lebih mempersiapkan mulai kalau dilihat ya. Iya. Berarti nilai kelas 12 ini harus bagus. Iya. Gitu ya, kalau bisa di atas KKN. Tapi belum di atas KKN kan. Kalau dari nilai atau misalnya belajar juga itu dipersiapkan buat tes SBMPTN. Kalau SBMPTN itu bayar sendiri Buat pendaftaran. buat pendaftarannya ya. Kemudian di tes kita ada tesnya, Tertulis tes gitu. tertulis. Kan kalau SNMPTN mah hanya dari rapot aja ya, didaftarin sama kita, sama ini udah tinggal nunggu. Tapi kalau SBM kita bayar sendiri, tes ya, kelebihannya. Jadi memang harus memanfaatkan kesempatan yang ada, jangan sampai hilang gitu. Lebar tahun depan nggak bisa SNMPTN lagi ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya kontrak waktu Iya. kita. Baik. Sebelum kita akhiri, gue pengen tahu nih kesan gitu lah, atau tanggapan boleh mengenai kegiatan kita. Kalau kesannya itu rame banget ya Bu, terus kita juga dapat kayak ilmu baru. Contohnya ternyata kalau kayak gini kita bisa milih kita mau kemana nih dari tatanan keluarga ini, misalnya banyaknya wirausaha, mungkin kita bisa mencobanya kayak gitu mungkin. Terus ada juga tentang tadi SNM, dapat informasi baru, ternyata ada pendaftaran sendiri kayak gitu. Ramai banget sih Bu, ada, alhamdulillah. Dapat informasi baru kan ya, Iya. gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih memutuskan nih karir kedepannya seperti apa. Kalau maksudnya kalau lebih cenderung ke melanjutkan ya tadi sebagian udah dilaksanakan ya, artinya persiapannya. Kemudian yang Ibu sampaikan juga berarti harus lebih fokus ke jurusan apa, kemudian universitas yang akan dituju itu yang mana, itu biar nggak bingung lagi sananya ya. Iya. Oke, sekarang kita bisa diambil kesimpulan nggak dari ini? Kesimpulannya mungkin dari yang Ibu bilang, lebih fokus lagi buat cari universitas, jangan sampai salah pilih, karena kesempatan itu cuma ada satu kali banget, benar harus di apa ya, dipilih dengan cermat kayak gitu mungkin Bu. Oke, terima kasih San. Ya, mudah-mudahan bisa ada perbaikan ke depannya lebih baik lagi. Ya, amin. Terutama dalam karir Ya, setelah lulus SMA. Sebelum kita tutup, boleh pimpin doa lagi? boleh Ibu. Untuk terakhir kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, Ibu. Oke, saya rasa dicukupkan sekian saja untuk kali ini. Kalau misalnya nanti ada hal yang ingin ditanyakan ke saya, gitu ya, atau mau dikonfirmasi atau mencari informasi yang lebih lanjut tentang perguruan tinggi atau berusaha, boleh chat. Ya, Iya, Ibu. terima kasih, Kak.